Tanggal 27 Mei 2023. Hari ini aku ke kebun mau ada bawa ini. Apa ini namanya? Ya, ini masih ada mereknya. Apa ini namanya? Ember bekas cat. Dan hari ini itu rencananya aku mau bikin POC pupuk organik cair yang khusus untuk pembuahan, karena untuk pupuk organik cair kita tinggal 1 botol ini doang persediaannya, di rumah udah habis. Jadi rencananya aku mau bikin pupuk organik cair di dalam ember ini. Dan ini udah aku sediain juga 2 botol apa ini namanya, air cucian beras. Dan ini ntar kita bakal pakai bahan-bahan yang ada di kebun ini aja. Jadi bahan pertama yang bakal kita pakai itu adalah sabut kelapa. Tapi bukan sabut kelapa yang di sini, melainkan sabut kelapa yang di sana. Yang di sana itu sabut kelapanya udah lumayan terkena hujan. Jadi zat tanin yang ada di dalamnya itu sudah lumayan menghilang. Nah, ini sabut kelapa yang seperti ini. Seperti yang kita tahu, kalau sabut kelapa itu punya yang namanya zat tanin, dan zat tanin itu lumayan berbahaya untuk tanaman, yang dimana itu bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi di sini kita bakal pakai kelapa yang udah terjemur. Ini udah setengah tahun mungkin udah kejemur di bawah matahari terik gini, dan udah terkena air hujan juga. Jadi dia zat taninnya udah lumayan menghilang. Jadi kita bakal pakai yang itu untuk bagian pertamanya, layer pertamanya. Bahan yang kedua kita bakal pakai bahan ini, bonggol pisang, gedebok pisang beserta dengan bonggol-bonggolnya yang ada di bawah sini. Ya, kita ntar ini bakal kita ambil, dan yang kita ambil itu adalah bonggol pisang, gedebok pisang atau batang pisang yang belum ngeluarin buah. Soalnya nutrisinya itu masih terfokus di dalam batang ini semua. Jadi unsur kaliumnya masih lumayan tinggi di bagian batang sini. Jadi ketika tanaman pisang itu berbuah, maka unsur kalium yang ada di dalam tanamannya itu bakal difokusin ke buahnya itu sendiri. Jadi sekarang kita ambilnya yang belum berbuah aja, supaya ini masih banyak unsur kaliumnya. Sip, ini ntar bakal aku ambil beserta dengan bonggolnya ya. Ini dia batang pisangnya. Ya, ini bagian atasnya kita lepas, bagian daunnya kita buang. Jadi yang kita dapat cuman batang pisangnya seperti ini. Dan kemudian ini adalah bonggol pisangnya. Dan ini ya udah agak hancur karena tadi agak susah memang ngambilnya. Aduh, lumayan makan tenaga. Oke, ini nggak apa-apa agak hancur, soalnya ntar bakal kita potong-potong lagi juga. Oke, untuk bahan selanjutnya kita bakal pakai ini. Ya, pisang yang kemarin kita panen, yang kemarin nggak kemakan. Nah, pisang ini bakal kita pakai untuk bahan selanjutnya. Jadi kita udah ada berapa bahan tadi? Pertama ada ini 1, kedua ada ini beserta dengan ininya, kemudian ada ini baru 3 bahan. Dan bahan yang terakhir kita bakal pakai yang namanya ini, ya, cangkang telur. Cangkang telur ini juga banyak kalsiumnya. Jadi ini sebenarnya hasil aku menabung dari rumah. Semua cangkang telur yang aku kumpulin, dan segini hasilnya. Dan ntar bakal kita campurin juga di dalam pembuatan pupuk organik cair kita. Setelah dikumpulin semua bahan tadi, kemudian kita potong. Ini bonggol pisang udah kita potong. Kemudian ini kedebok pisang atau batang pisang udah kita potong. Dan kemudian ini ada cangkang telurnya udah kita hancurin sedikit, nggak perlu jadi terlalu bubuk. Yang penting hancur aja. Itu udah kita hancurin. Kemudian ini bonggol pisang, ini sabut kelapa. Ini kan keras, jadi nggak perlu kalian potong. Kalau memang bisa dipotong aja, supaya setidaknya tujuannya supaya bisa masuk ke dalam ember itu. Kemudian yang terakhir ini ada pisangnya, udah kita potong-potong juga. Ini tujuannya supaya lebih mudah bercampur ntar. Takutnya kalau memang kita masukin pisangnya utuh, ntar agak lama proses untuk ini ya, fermentasinya. Oke, sekarang semua bahan-bahan ini bakal kita masukkan ke dalam ember itu. Di paling bawah kita masukin sabut kelapa. Kemudian di layer selanjutnya kita masukin ini bonggol apa ini namanya? Batang pisang. Setelah kita masukkan, kemudian kita masukkan ini bonggol pisangnya. Langsung aja. Ya, ini malah penuh ya embernya ya. Gimana ya? Gak apa-apa deh.
Kita masukin aja lagi bahan-bahan yang lain. Selanjutnya adalah ini, cangkang telur. Dan yang terakhir baru kita masukin pisangnya. Ini terlalu penuh sebenarnya, nggak boleh ya sebenarnya ya kalau terlalu penuh gini. Tapi nggak apa-apa, kita coba-coba aja. Dan yang terakhir baru kita masukkan ini, air cucian berasnya. Ini cuma 2, jadi pastinya nggak penuh. Dan ini setiap datang ke sini, aku pasti bakal nambahin lagi air cucian berasnya. Jadi kita masukin secara bertahap aja, nggak langsung sekaligus penuh. Soalnya ini pasti banyak, jadi dia pastinya nggak bisa penuh sekaligus juga. Ya, itu udah botol kedua dan ternyata masih gak kelihatan airnya pastinya. Dan ya nggak masalah, ini ntar bakal kita tutup dengan plastik supaya yang bagian bawah terfermentasi. Ini kan hampir penuh nih, nggak masalah soalnya ntar dia bakal menyusut sendiri. Karena kan ini bahan organik yang pastinya dia bakal membusuk ntar. Dan ketika membusuk pasti ntar dia bakal nyusut sampai sini. Ya mungkin bahkan lebih bawah lagi, nggak tahu deh. Soalnya kan di paling bawah ini ada sabut kelapa. Sabut kelapa itu lumayan sulit menyusutnya, lumayan sulit hancurnya. Jadi ya bahan-bahan di atas ini pasti ntar bakal hancur. Dan ya paling ntar yang tersisa cuma segini deh. Sip, ini udah kita tutup juga dengan plastik. Dan kita menggunakan metode anaerob karena kita bakal fermentasi ini, fermentasi cairannya. Oke, sip, ini udah beres. Dan ini bakal kita buka ntar setiap datang kemari, mungkin 2-3 hari sekali. Ya seharusnya sih sebenarnya harus kita buka tiap hari ya, tapi karena aku datang kemarinya juga 2 atau 3 hari sekali, jadi nggak masalah sih. Oh iya, ini tadi pembuatannya nggak kita pakai gula sama sekali ya, nggak kita pakai gula molase ataupun gula merah itu yang gula Jawa, karena kita di sini cuma ngandalin ininya, apa itu namanya, pisangnya. Soalnya pisang itu kan udah manis, jadi kita berharapnya manis gula yang ada di dalam pisang itu yang bakal ngasih energi untuk bakteri yang ada di dalam sini untuk bekerja. Ya kita sih karena bertani secara organik, kita bakal manfaatin apa yang ada aja di alam. Kalau memang kita nggak punya molase, ngapain kita maksa beli? Kita kan pingin berkebun itu kan untuk nikmatin ininya, hobinya, bukan karena nggak ada bahan kita bakal terpaksa beli. Tapi sebenarnya kita nggak suka dengan hal tersebut gitu. Karena kita tidak suka, maka cepat atau lambat kita bakal bosan gitu untuk berkebun. Aku nggak mau seperti itu. Dikarenakan itu, aku menggunakan ya apa yang ada aja di kebunku. Selama aku masih senang untuk manfaatin apa yang ada di kebunku, ya maka berkebun secara organik ini bakal terus aku lakuin sampai ya mungkin sampai aku bosan. Tapi sepertinya sih aku nggak bakal bosan sih. Ya soalnya berkebun itu udah jadi tempat pelarian aku. Jadi kalau memang bosan di berkebun, aku ntar nggak tahu mau lari kemana ketika stres. Dari tadi didatangi lalat mulu. Ini kita POC kita, nih lalatnya. Aduh nggak fokus, sorry. Kalau di zoom nggak fokus dia. Ya kemungkinan besar karena ya apa, mungkin aku kurang tahu juga kenapa. Apa mungkin karena ini yang nggak rapat ya, kurang rapat ya. Jadi lalat itu masih bisa ngecium aroma dari ininya, dari fermentasinya. Ini sih sebenarnya masih belum terfermentasi. Aku baca-baca itu, aku cari tahu sebenarnya di YouTube, untuk fermentasi itu bisa berjalan itu minimal 6 jam sejak kita lakuin ini, sejak kita perang. Jadi fermentasi itu bakal berjalan 6 jam kemudian. Jadi seharusnya masih belum ada tanda bau-bau fermentasi. Jadi kemungkinan besar dia nyiumnya itu bau busuk dari pisang yang kemarin kita diamin. Jadi pisang itu udah agak menghitam tadi kalau kita perhatikan. Dari situ kemungkinan besar dia ngecium bau pisang itu karena pasti baunya itu bukan lagi pisang segar. Jadi udah mulai ngeluarin bau busuk. Tapi sebenarnya pisangnya gitu pun nggak masalah kalau kita jadiin kompos. Soalnya sebenarnya untuk bikin POC itu aku saranin untuk kalian itu, kepada kalian untuk memakai barang yang udah nggak digunain lagi. Kalau misalnya ada pisang yang bekas seperti tadi yang aku punya yang udah menghitam, itu bisa kalian pakai untuk POC organik. Tapi kalau memang pisangnya masih bagus, saran aku jangan dipakai ya, mending dimakan aja pisangnya tapi dipakai aja kulitnya. Kalau memang sebenarnya berkebun organik itu simple, nggak perlu bikin ribet, nggak perlu kalian ribetin diri. Pokoknya pakai aja apa yang ada di rumah kalian. Kalau nggak ada pisang seperti tadi, gunain aja kulit pisang. Kalau memang gak ada kulit pisang, maka gunain aja sabut kelapa. Kalau memang gak ada sabut kelapa, bahkan gunain aja cangkang telur. Kalau memang gak punya juga cangkang telur,
pakai aja air cucian beras. Aku yakin kalian pasti punya di rumah air cucian beras. Jadi manfaatin aja apapun yang ada di sekitar kalian. Limbah rumah tangga itu limbah organik ya pastinya. Itu punya manfaat yang banyak untuk tanaman kita. Pokoknya kita berkebun aja dengan manfaatin apa yang ada di sekitar kita. Dan ya, kita ntar bakal nikmatin hasilnya dan biarkan alam yang bekerja. Saking fokusnya tadi bikin ini VOC, aku hampir lupa kalau hari ini itu hari Sabtu, yang dimana Sabtu atau Minggu itu sebenarnya jadwal aku untuk manen-manen sayuran yang ada di kebun. Di sana sebenarnya aku ada tadi ngelihat apa itu namanya, jantung pisang yang udah siap untuk dipetik. Tapi karena berhubung sekarang udah hampir maghrib dan jarak dari sini ke rumahku itu sekitar 20 menitan, jadi aku harus buru-buru pulang supaya ntar di jalan nggak kemalaman. Ya udah deh, mau gimana lagi, ntar paling yang jantung pisang yang di sana dan itu daun ubinya juga udah bisa kita panen lagi. Kemudian ada cabai di sana sedikit, itu sebenarnya bisa aja aku panen, tapi nanggung kalau cuma panen 2 cabai doang. Ya mau gimana lagi, ntar paling ketika aku datang ke sini lagi, mungkin di hari apa ya aku bakal kemari lagi. Mungkin 2 hari selanjutnya, ini hari Sabtu, jadi kemungkinan besar hari Senin ntar bakal ke sini lagi. Soalnya aku udah nggak bisa lagi datang ke sini 3 hari sekali, jadi harus 2 hari sekali. Kenapa? Soalnya tanaman aku itu yang di sana lumayan menderita kalau disiram 3 hari sekali. Jadi bahkan itu coba lihat nih, udah lumayan layu. Ini terong kita karena nggak disiram. Jadi aku harus kemari itu sekitar 2 hari sekali minimal. Karena di sini cuaca lagi panas-panasnya. Di sana juga belum aku beliin mulsa organik sih. Jadi mungkin ntar bakal aku kasih mulsa organik supaya ntar menekan kadar kelembapan di tanahnya, supaya nggak terlalu menderita seperti yang di sana. Cabaiku coba lihat. Nah nih, padahal udah aku siram tapi masih gini. Ya mudah-mudahan ntar dia bakal membaik lah. Kacang panjangku makin lama makin besar. Ini udah ngeluarin sulur. Dan ya ini udah aku rambatin ke tangkai ini, ke rambatannya ini. Ya dia udah makin subur. Di sana juga kelihatan udah makin subur. Ya kacang panjang sebenarnya tanaman yang gampang untuk tumbuh. Jadi rekomendasi aku juga untuk kalian yang baru mulai berkebun untuk menanam kacang panjang. Ini by the way cabenya udah mulai menguning. Ini ya daunnya, yang tandanya dia kekurangan unsur fosfor ketika pembuahan. Jadi untuk berbuah itu cabai itu biasa makan nutrisi fosfor dan juga kalium. Jadi ketika fosfornya itu kurang, maka daunnya bakal menguning seperti ini. Yang ketika kaliumnya itu kurang, maka buahnya bakal rontok. Ya fosfor dan kalium sih sebenarnya ngaruh juga untuk pembuahannya. Ya nggak masalah sih. Ntar kita lihat aja bagaimana cabai ini untuk kedepannya. Ntar juga bakal aku kasih pupuk POC yang di sana itu kalau udah siap. Yang tadi kita bikin, seharusnya itu bakal ngembaliin kondisi cabai kita menjadi lebih baik, jadi lebih hijau daunnya. Ya mudah-mudahan sih, itu harapan doang.